Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Ahmad Yazid, absen 2. Saya Faisal Sami, absen 12. Saya Zainal Hamidin. Saya Deden Tias, absen 5. Saya Syara Nabila, absen 4. Saya Sana Amriani, absen 31. Dan berikut ini adalah presentasi kita untuk teori Darwin. Introduksinya akan dijelaskan oleh Adit. Sebelum kita mendalami teori evolusi dari Darwin, sebaiknya kita perlu tahu apa itu evolusi. Evolusi adalah proses yang dialami makhluk hidup untuk beradaptasi dan bertahan hidup dalam lingkungan atau ekosistem. Evolusi juga adalah perubahan genetik, sifat, dan fisik yang terjadi secara gradual yang disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Ada beberapa bukti pendukung evolusi, yaitu penemuan fosil, penelitian genetik, biologi molekuler, dan pengamatan seleksi alam. Kemudian sejarah dari teori evolusi. Pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, ada Aristoteles. Filsuf Aristoteles mencetus organisme menempati posisi yang bertingkat atau memiliki hierarki, mulai dari yang paling rendah dan sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks. Kemudian tahun 1744 sampai 1829 ada lamar, use and disuse. Lamar mengungkapkan bagian tubuh yang terus-menerus dipakai makhluk hidup akan diwariskan. Kemudian tahun 1809 sampai 1882 ada teori Darwin. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup dan mewariskan dirinya. Kemudian modern. Teori evolusi modern adalah gabungan antara teori Darwin dan banyak bidang lain seperti genetik, paleontologi, botanikal, sel, dan lain-lain. Berikutnya akan dibacakan oleh April. Selanjutnya ada mendalami teori Darwin oleh Robert Darwin 1809 sampai 1882. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Darwin merupakan pelopor teori modern. Teori evolusi merupakan pengamatan ketika berbeda dengan kapal Beagle. Kepulauan Galapagos ada 2 spesies yang ada di dalam buku Darwin, yang spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Lalu seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Charles Robert Darwin lahir pada 12 Februari 1809 di Salisbury, Inggris, dalam keluarga berkecukupan dengan ayah seorang dokter dan kakek yang ahli dalam botani. Meskipun diharapkan menjadi dokter, Darwin beralih ke studi teologi di Universitas Edinburgh dan Christ's College, Cambridge. Di bawah bimbingan mentor dan profesor botani John Stephen Henslow, Darwin direkomendasikan sebagai naturalis untuk pelayanan 5 tahun dengan HMS Eagle. Selama perjalanan, khususnya di Kepulauan Galapagos, Darwin melakukan penelitian yang membentuk dasar teori evolusi. Jurnalnya Journal of Research. Kemudian diedit menjadi Zoology of the Voyage of the Beagle. Darwin memakan hewan-hewan tak biasa untuk memahami dunia hewan. Dikarenakan banyak menghadapi masalah kesehatan, Darwin meninggal pada 19 April 1882. Dikebumikan di Westminster Abbey dekat ilmuwan terkenal lainnya. Perbandingan teori evolusi Lamar, Weismann, dan Darwin. 1. Pemahaman tentang evolusi. Lamar, evolusi terjadi melalui pewarisan sifat yang diperoleh dari lingkungan dan makhluk hidup senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya. Weismann, evolusi terkait dengan pewarisan sifat gen atau faktor genetik yang dipengaruhi oleh seleksi alam. Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam, di mana spesies berasal dari spesies sebelumnya dan adaptasi terjadi melalui seleksi alam. 2. Pewarisan sifat.
Warisan sifat hasil adaptasi selama kehidupan individu dan dapat diturunkan kepada keturunan. Punishment. Warisan sifat berkaitan dengan gen dan faktor-faktor genetik yang diwariskan secara langsung. Dari seleksi alam bertindak pada variasi genetik dalam suatu populasi dan keturunan mewarisi kombinasi gen yang memberikan keunggulan adaptasi. Selanjutnya 3. Mekanisme evolusi. Organisme dapat mengembangkan atau mengurangi organ-organ mereka selama kehidupan sebagai respon terhadap lingkungan. Disebut dengan teori use and disease. Evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik dan perubahan dalam spesies terjadi melalui perubahan dalam frekuensi gen. Darwin. Evolusi melibatkan seleksi alam di mana individu dengan karakteristik yang memberikan keunggulan adaptasi lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berkembang biak. 4. Contoh konkret lemak. Zirafah berleher panjang memiliki leher pendek dan nenek moyangnya terus-menerus meregangkan lehernya untuk meraih daun di pohon. Zirafah berleher panjang memiliki bin yang dominan, sementara zirafah yang leher pendek binnya resesif. Darwin. Zirafah yang berleher panjang bertahan hidup dan berkembang biak karena memiliki keunggulan beradaptasi dan meraih makanan di pohon. Peran lingkungan dalam teori evolusi Lamarck yaitu memainkan peran utama dalam menginduksi perubahan pada organisme. Dalam teori Weismann, seleksi alam bertindak sebagai mekanisme utama dengan lingkungan mempengaruhi kelangsungan hidup berdasarkan faktor-faktor genetik. Dalam teori Darwin, lingkungan memainkan peran dalam menentukan keunggulan adaptasi dengan seleksi alam sebagai mekanisme utama. Waktu dan proses evolusi. Pada teori Lamarck, evolusi dapat terjadi selama kehidupan individu dan terjadi sangat cepat. Weismann, evolusi melibatkan perubahan dalam frekuensi gen dan dapat memerlukan waktu yang lama. Dan dalam teori Darwin, evolusi adalah proses yang berlangsung selama periode waktu yang panjang dan melibatkan akumulasi perubahan-perubahan kecil dalam suatu populasi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah teori evolusi Darwin mengilustrasikan bahwa seleksi alam, variasi genetik, dan adaptasi terhadap lingkungan merupakan inti dari evolusi. Teori ini menegaskan bahwa evolusi adalah proses terhadap yang bertahap yang terjadi selama periode waktu yang panjang dengan bukti ilmiah yang mendukungnya. Selain memberikan wawasan mendalam tentang asal-usul spesies, dari evolusi Darwin memainkan peran kunci dalam perkembangan biologi modern dan pemahaman kita tentang keanekaragaman hayati. Berikut adalah daftar pustaka dan sumber-sumber yang kita gunakan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.